Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Miss harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran daring kita di tema 3, tokoh dan penemu, dengan subtema 1, penemu yang mengubah dunia, dan hari ini kita masuk ke pembelajaran 4. Baiklah, kalian masih ingat nggak siapa penemu bola pijar dan bagaimana ia menemukan dan sikap apa yang harus kamu contoh darinya? Jadi hari ini kita akan mempelajari siapa itu penemu bola pijar, bagaimana ia menemukannya, dan sikap apa yang bisa kita tiru dari dia. Nah, tapi sebelum itu kita akan membahas dulu sebuah teks eksplanasi ilmiah. Ini yang kita pelajari di pembelajaran 3 semalam. Sebuah teks eksplanasi itu adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti alam, gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Intinya teks eksplanasi itu dia menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu adalah untuk menjelaskan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Disusun kalimatnya itu nanti disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Nah, jadi dalam teks eksplanasi itu dalam paragrafnya itu dia terdiri nanti dalam pernyataan umum, pembukaan, ada deretan penjelas atau isi. Ini yang terdiri dari beberapa paragraf, deretan tegasnya, lalu ditutup dengan kesimpulan. Nah, itu ya yang perlu diingat dari teks eksplanasi. Di pembukaannya itu nanti dia berisi tentang informasi singkat. Lalu ada nanti bagian deret penjelas yang berisi beberapa urutan uraian tentang suatu proses atau peristiwa yang terjadi. Dijelaskan secara bertahap atau berurut. Inilah yang nanti terdiri dari beberapa paragraf setelah di bagian pembukaan. Lalu di paragraf terakhir itu akan diisi dengan bagian penutup atau kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat dari penulisnya. Nah, ini yang perlu kalian ingat dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Tujuannya apa? Memberikan penjelasan. Paragrafnya terdiri dari apa aja? Ada pembukaan, ada deretan penjelas, ada penutup, kesimpulan, lalu apa-apa aja yang di dalam paragrafnya. Di pembukaan itu apa aja yang dijelaskan, di deretan isi itu apa aja, hingga paragraf terakhir penutupnya. Ini banyak yang perlu, ini bagian ini perlu kalian catat ya nak ya, di pembelajaran 3 semalam. Harusnya ini boleh kalian catat di buku catatan karena ini banyak penting untuk kamu ingat. Nah, sekarang kalian diminta untuk membaca sebuah teks tentang Thomas Alva Edison yang merupakan seorang penemu bola lampu pijar. Nah, kita akan coba untuk mencari tentang urutan dari teks eksplanasi. Yang ingat ya, teks eksplanasi ini terdiri dari pembukaan, deretan penjelas, dan deretan penemu. Dan penjelas dan penutup atau kesimpulan. Nah, coba kita implementasikan ke dalam sebuah teks eksplanasi yang berjudul Thomas Alva Edison yang merupakan seorang penemu lampu bola pijar. Kalian baca dulu teks tersebut. Ingat ya, dari pembukaan apa aja yang dijelaskan, baru ada deretan penjelas, dan terakhir ditutup dengan penutup atau kesimpulan. Nah, kita identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Kalian diminta untuk mencari informasi berdasarkan grafiknya. Ingat, di teks eksplanasi itu ada diawali dengan pembuka,
lalu dijelasin diurutkan dengan deretan penjelas terdiri dari beberapa paragraf, dan yang terakhir itu deretan penutup. Jadi ini udah sesuai ya dengan teks eksplanasi. Ada pembuka, ada deret penjelas di bagian isi, lalu ditutup dengan kesimpulan. Nah, coba kalian identifikasi dari teks Thomas Alva Edison penemu lampu pijar ke dalam sini. Mulai dari apa yang dibahas pada teks di atas. Lalu deretan penjelasnya itu coba kalian cari tahu siapa Thomas Alva Edison. Ini yang tadi deretan isi ya, penjelas. Lalu bagaimana si Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Nah, hingga di paragraf terakhir itu apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap si Thomas Alva Edison? Nah, ini kalian isi, kalian coba jawab di buku latihan tema. Oke, sampai sini aja. Ini latihan kita di pembelajaran 4. Sedangkan sebelumnya ini kalian tulis nanti kalian coba jawab, kerjakan di buku latihan tema. Oke, kita akan lanjutkan. Dari Thomas Alva Edison itu dia tidak pernah menyerah. Ini merupakan contoh sikap yang bisa kita tiru. Tadi di slide awal ini sudah jelaskan ya tentang bagaimana sikap apa yang bisa kita tiru dari Thomas Alva Edison itu adalah bahwa ia tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Nah, begitu juga dengan kita. Jika kita mengalami kegagalan, janganlah kita menyerah. Cobalah hingga berhasil. Jadi, bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Yaitu jangan menyerah dan terus mencoba ya. Nah, dengan ditemukannya bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison tadi, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari yang dapat seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya. Ada sebuah teks, mereka sama-sama mempunyai bola lampu belajar ya. Nah, coba kalian baca teks untuk gambar di atas. Setiap malam pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar menggunakan lampu belajar. Yang mana lampu belajar ini adalah hadiah dari ayahnya 6 bulan lalu. Berarti udah setengah tahun ya, udah 6 bulan lalu. Lalu ayah Siti memberikan lampu belajar pada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Nah, si Siti selalu menggunakan lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika ia sudah selesai. Berarti si Siti matikan lampu belajarnya ketika dia sudah selesai belajar. Bahkan dia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu Siti masih dapat digunakan. Siti terlihat nyaman saat belajar, namun berbeda dengan si adik. Si adik itu selalu mengeluh ketika belajar. Kenapa? Karena lampunya rusak. Lampu belajar rusak karena sering tidak dimatikan. Jadi dia udah selesai belajar tapi nggak dimatikan. Nah, juga terlihat banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah, jadi ada dua perbedaan sikap. Si Siti yang nyaman belajar dengan lampu belajar yang diberi ayahnya yang 6 bulan lalu, begitu juga dengan adiknya punya bola lampu yang dari ayahnya sekitar 6 bulan yang lalu. Bedanya Siti masih awet sedangkan adiknya udah rusak. Kenapa rusak? Karena ia tidak mematikannya ketika ia udah selesai belajar. Kebalikannya kalau Siti udah selesai belajar, dimatikannya bahkan dibersihkannya. Ada dua perbedaan sikap di sini. Nah, ayahnya berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Ya, seperti si Siti tadi ya, udah 6 bulan yang lalu masih awet, masih bersih, sedangkan adik Siti tidak. Nah, berdasarkan teks di atas, coba diskusikan bertanya mereka bersama orang tua kalian. Coba kalian kerjakan, minta bantuan dengan orang tua kalian.
apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Dan apa pula hak yang didapatkan oleh adik Siti? Haknya apa? Berdasarkan teks di atas. Lalu, apakah Siti menggunakan hak dengan tanggung jawab? Dan yang keempat, apakah adik Siti menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Dan yang kelima, apa manfaatnya ketika mereka menggunakan haknya dengan bertanggung jawab? Nah, tadi ya, apa hak yang didapatkan Siti? Mereka tadi kan ceritanya sama-sama nih diberi lampu belajar. Begitu juga dengan adiknya, apa hak yang dipunya adiknya? Yang ketiga itu, bagaimana Siti menggunakan haknya? Siti kan udah dikasih bawa lampu belajar sama ayahnya. Dia menggunakan haknya, apakah dia menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Sedangkan yang keempat, apakah adiknya juga menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Dan yang kelima, apa manfaat ketika menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Jadi, tugas kita di pembelajaran 4 ini ada 2. Yang pertama ini yang dibahas, yang pertama ini kalian identifikasi informasi dari teks eksplanasi Thomas Alva Edison yang tadi ini. Dan yang tugas kedua kita adalah yang ini. Apa hak yang didapatkan oleh Siti berdasarkan teks yang ini? Dan apa hak yang didapatkan oleh adiknya? Oke ya, yang ini tugasnya akan dikumpul hari Jumat. Ya, ini untuk dikumpul hari Jumat. Sedangkan tugas yang ini itu akan dikumpul hari Kamis. Ini dikumpul hari Kamis, sedangkan yang ini dikumpul hari Jumat. Oke, sampai sini aja pembelajaran kita. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan WA Miss. Kita akan sambung di video pembelajaran berikutnya. Ingat pesan Miss tadi, sikap yang perlu kita tiru dari Alva Edison adalah jangan menyerah. Belajar belajar terus, walaupun susah, walaupun belum dipahami, Allah bisa karena biasa. Jadi belajarlah dengan semangat demi masa depan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.